Sayang, aku pergi menemui mereka. Tapi mereka dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak bisa mempertahankannya. Putriku tidak begitu pintar, tapi hatinya tidak buruk. Gadisku tidak buruk. Jika kalian mau mencoba, maka semuanya akan baik-baik saja. Dia bertobat dan ingin berdamai. Oke, jangan khawatir. Saya akan mencoba dan berbicara dengan Farwa. Mungkin dia setuju. Bu, apa yang kamu bicarakan? Dan, apakah kita akan terlihat baik jika membicarakan masalah orang lain? Lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan? Sayang, kami punya hubungan dengan Farwa. Mungkin dia mendengarkan saya dan setuju. Dan Tuhan sangat menyukai orang-orang itu yang menciptakan perdamaian antara dua orang. Aku akan berdoa untukmu siang dan malam. Semoga Tuhan membuat nasib putri Anda benar-benar baik. Semoga Mama Alina mendapatkan jodoh yang syaleh. Amin. Anda, silakan coba untuk putri saya. Berbuat baiklah padanya, maka Tuhan akan berbuat baik padamu. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, insya Allah. Aku akan tetap berhutang budi padamu seumur hidupku. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Pak, ini berkas Mansoor. Ya. Oke. Pekerjaan selesai. Sangat bagus. Terima kasih, Pak. Pak. Mansoor adalah seorang pemeras. Dia masuk penjara 2 hingga 3 kali dalam setahun. Sebagian besar, dia mengirim email kepada gadis-gadis dan mendapatkan uang, dan menjual narkoba. Dan dia terkenal sebagai gangster di daerahnya. Dan dia... Apa yang telah terjadi? Anda ingin mengatakan sesuatu, Pak? Pak, seminggu sekali Ibu Hina bertemu Mansoor di sebuah hotel. Keduanya saling berhubungan. Dan dia telah mentransfer sejumlah uang ke rekening Mansoor. Oke, kamu pergi. Oke. Mama. Bu, Ibu seharusnya tidak berbicara apapun dalam kasus Hina. Anda tahu apa yang telah dia lakukan terhadap saya. Itu benar sayang, tapi saya merasa kasihan pada ibunya. Dia sangat tidak berdaya, dan saya juga seorang ibu. Bu, tetap saja kamu tidak seharusnya berbicara di dalamnya. Sifatnya tidak pernah bisa berubah. Dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Kami akan merasa malu di depan Farwa dan Shahzad, tanpa alasan. Mungkin sayang, dia memperbaiki dirinya sendiri. Dan dia membaik. Ini tentang hidupnya juga. Saya tidak tahu, Bu. Menurutku, dia tidak akan pernah bisa berubah. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Kami mencoba berbuat baik, dan berpikir itu baik untuknya. Mengapa kalian bahkan berpikir untuk membantunya berdamai? Dia telah melakukan banyak hal terhadapmu, Alina. Aku tahu, tapi Bibi mulai menangis. Bu, kasihan padanya. Sejujurnya aku tidak ingin ini terjadi. Terus, itu bukan masalah kami dan mohon ditanyakan dengan tegas. Ibu, jangan ikut campur. Oke, santai. Mengapa kamu menjadi khawatir? Saya sudah berbicara dengan Ibu. Saya akan membuatnya mengerti. Omong-omong, beritahu aku apa yang Shahzad lakukan terhadap kasus surat hitam itu? Tidak. Tidak ada panggilan masuk setelah itu. Kalau begitu, ini adalah hal yang baik. Oh, Tuhan.
apakah kamu tahu bahwa ibumu sedang tidak enak badan sejak tadi malam? Daripada membantu atau melakukan pekerjaan rumah, kamu berkeliaran. Saya tidak tahu di mana. Aku memintamu ribuan kali untuk menjaga seorang pembantu. Mengapa kamu tidak menyimpannya? Mendengarkan, aku tadi bilang pada Kutsia bahwa putriku telah berubah total. Sekarang, saya akan membuatnya mempelajari semua pekerjaan rumah. Tapi saya salah. 1 menit, saya salah. 1 menit, 1 menit, saya salah. Tidak. Saat Kutsia masuk di antara keduanya, mengapa kamu berbicara dengannya? Jika saya tidak akan berbicara dengannya, siapa? Dia akan membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Ya Tuhan, Ibu. Apa kamu marah? Dia sudah ingin rumahku hancur, sehingga dia menikahkan putrinya di sana. Jangan bicara sampah. Dialah yang akan mendengarkan kita setelah Tuhan. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan meminta Farwa untuk berbicara dengan kami. Dia akan berbicara untukmu. Kenapa kamu tidak mengerti? Anda telah menempatkan dia di antara kita tanpa alasan. Dia tidak bisa menenangkan putrinya. Akankah dia mampu membuatku tenang? Anda harus menjaga wajah Anda tetap lurus. Jika kamu tidak terlihat baik, setidaknya bicaralah sesuatu yang baik. Lihatlah putri mereka, betapa hormatnya. Alina sedang berbicara dengan ibunya dan aku. Dan lihat dirimu. Ibunya juga telah menyediakan pembantu untuknya. Apa yang telah kamu lakukan untukku? Aneh, selalu Alina. Saya bosan mendengarkan tentang Alina. Beginilah perilakunya. Apa yang harus saya bicarakan tentang dia? Gadis ini tidak berguna. Dia meninggalkanku entah kemana. Tinggalkan dia. Dia tidak peduli dengan kesehatan ibunya. Jika Hina adalah dia, itu akan bagus. Bibi, sekarang kami tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Hubungan Hina dan Syahzad kini hampir berakhir. Manusia bisa berbuat salah. Sekarang saatnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jangan berkata seperti ini. Bibi, aku benar. Kami tidak bertengkar dengan Hina, tetapi Hina bukanlah gadis yang mudah tenang. Syahzad mencoba banyak hal. Bibi, jika aku punya penyesalan dalam hidupku, ini dia. Itu sebabnya aku menikah dengan Hina. Bolehkah aku memutar waktu kembali? Kalau begitu aku tidak akan pernah menikah dengan Hina. Putra, saya merasa sangat menyesal setelah mendengar ini. Ya, Bibi. Kami juga merasa menyesal. Alina, bagaimana kursusmu? Bagus. Sangat bagus. Daripada berdiam diri di rumah, sebaiknya tetap sibuk. Waktu pun berlalu dan orang mempelajari sesuatu. Anda berdiri di sini, saya mencari Anda di dalam. Saya suka udara segar, jadi saya keluar. Apalagi yang kamu suka? Tidak ada yang spesial. Saya hanya menyukai hal-hal yang bagus. Ya, beberapa orang memang seperti ini. Siapa yang disukai semua orang? Seperti kamu. Omong-omong, apakah Anda akan melakukan suatu pekerjaan? Pekerjaan. Ya. Ada lowongan yang terbuka di kantor saya. Anda dapat melakukannya dengan mudah. Sekarang, kursus singkatku sedang berlangsung. Saya akan berpikir setelah selesai. Oke Alina. Apakah pengirim surat hitam itu menelepon lagi? Tidak.
Saya tidak mendapat telepon darinya. Apakah Anda mengetahui sesuatu tentang dia? Anda benar sekali. Dia berhubungan dengan Hina. Dia melakukan segalanya seperti yang dikatakan Hina. Alina, aku tidak menyangka. Saya tidak menyangka Hina akan merosot serendah itu. Sekarang, Omong-omong, sekarang dia tidak bersamaku. Saya telah membuat keputusan. Shahzad tidak mengambil keputusan sebesar itu dengan mudah. Pikirkanlah itu. Apa yang harus kupikirkan, Alina? Aku tidak bisa hidup bersama wanita itu. Baguslah itu. Saya tidak punya anak bersamanya. Kalau tidak, itu akan sulit bagiku untuk membuat keputusan. Tetapi sekarang tidak. Bukan sekarang. Betapa sedihnya Alina hari ini. Dia sangat polos. Dan di depannya, Hina sangat tidak sopan dan licik. Api benar kalau Alina tulus. Orang-orang seperti ini sangat berharga. Mereka harus dihargai. Ali dan Hasan sama-sama bernasib buruk. Siapa yang memanggil? Halo, Assalamualaikum Tante. kedamaian selalu bersamamu. Siapa? Bibi, aku Hina yang berbicara. Oke. Apa kabarmu, sayang? Sebenarnya saya ingin bertanya apakah Anda sempat berbicara dengan Shahzad? Iya sayang. Tapi lihatlah, itu akan memakan waktu lama. Bibi, aku ingin meminta tolong cepatlah sebentar. Karena kondisi ibu sangat kritis. Sayang, saya mencoba level saya yang terbaik. Sekarang hal itu akan terjadi sesuai kehendak Allah. Insya Allah akan terlaksana. Jika sudah selesai, Anda dapat menelepon saya dan memberitahu. Oke, saya akan memberitahu Anda. Tuhan itu Hafiz. Dia tidak akan melakukan apapun untukku. Dia gadis yang aneh. Alina benar. Sifatnya tidak akan berubah. Ada baiknya kita tidak berbicara terlalu banyak, atau aku akan malu. Apakah 10.000 cukup untukmu? Saya tidak melihat setiap kebutuhan Alina. Aku hanya memejamkan mata. Saya hanya memenuhi kebutuhan yang sangat saya perlukan. Cuaca sedang berubah dan saya harus mengambil pakaian untuk Daen. Itu sebabnya aku butuh uang. Apakah suamimu tidak pernah memberimu uang? Dia hanya menyediakan sembako dan itu juga. Dia melakukan kebaikan pada kita. Dia tidak melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berkeliaran dan berbicara dengan gadis-gadis di teleponnya. Dari mana dia akan membawa pulang uang? Waktu akan berubah. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Maukah kamu minum teh? Tidak perlu teh. Katakan padaku apa yang kamu lakukan sepanjang hari. Aku baru saja bergabung dengan sebuah akademi. Saya sedang mengambil kursus komputer di sana. Oh, ya, kursus menyulam dan menjahit juga tersedia di sana. Dan mereka memberi pekerjaan di sana dengan bayaran.
Mengapa kamu tidak bekerja di sana? Saya dapat berbicara mewakili Anda di sana. Tapi Mansoor merusak mesin jahitku saat berkelahi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku akan mengambilkannya untukmu. Kapan kamu akan menjahit pakaianku? Saya akan memotong uang darinya. Aku akan memikirkannya. Jangan memikirkannya. Maju ke depan. Ada banyak pakaian. Anda juga bisa mendapatkan dari sekitar Anda. Pekerjaan Anda akan dimulai dengan baik. Anda pergi dan membeli mesin. Saya akan mengirimkan sopir bersamamu. Oke, Anda bisa berbicara untuk saya di Achanmi. Katakan padaku, bagaimana kabar Ramsha? Benar sekali. Dia baru saja mengirimiku fotonya. Mama, kursus komputer telah selesai. Sekarang beritahu saya, apa yang harus saya lakukan? Pelajari lukisan cat minyak. Anda menyukainya sejak kecil. Ini benar. Saya akan membuat lukisan untuk kamar Anda terlebih dahulu. Oke. Anda mengatakan hal ini dengan benar. Anda dapat melakukan semua eksperimen di kamar saya. Siapa yang memanggil? Yang lain. Kenapa dia menelepon? Dia akan bertanya apakah kita sudah berbicara dengan Farwa atau tidak. Jelas menolaknya. Bahwa mereka tidak ingin berdamai. Dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan memanjakan kami. Sayang, bagaimana aku bisa mengakhiri harapan seseorang seperti ini? Oke, jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan mengatakannya. Berikan padaku. Lihat, panggilan telah berakhir. Oke, kapan dia akan menelepon? Anda berbicara dengannya. Ibu kamu. Farwa. Halo. Assalamualaikum Alina. Apa kabarmu? Salam. Apa kabarmu? Saya benar-benar baik-baik saja. Sebenarnya aku harus berangkat beberapa hari lagi. Dan saya harus berbelanja. Saya memiliki begitu banyak pekerjaan yang bahkan tidak diminta. Sebenarnya aku memikirkan itu. Jika kamu punya waktu maka, bisakah kamu pergi berbelanja denganku? Baiklah, aku akan bertanya pada ibu. Tunggu sebentar. Oke. Apa itu? Bu, dia meminta bantuan dalam berbelanja. Apa yang harus saya katakan? Baiklah sayang, kamu boleh pergi. Bantu dia. Dan ambillah sesuatu untuk dirimu sendiri juga. Halo. Oke Farwa, saya akan bantu belanja. Oke, kalau begitu, haruskah aku memilihmu? Tidak. Bisakah sekitar jam 1? Karena waktu libur akademiku adalah jam 12. Jadi 1 akan cocok untukku. Oke, tentu saja. Kenapa tidak? Saya akan menjemput Anda setelah jam 12. Tidak ada masalah. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Baik-baik saja maka. Aku akan menunggumu. Sudah Hafiz. Itu bagus. Bahwa kamu akan pergi, itu akan membantunya. Mereka sedang berbelanja. Itu juga bersama-sama. Alina dan Farwa. Bu, sudah kubilang mereka tidak akan pernah berpikir baik untuk kita. Mereka tidak akan pernah membuat kita berdamai. Tidak pernah. Lalu kenapa kamu menangis karenanya? Dan bagaimana membuktikan bahwa dengan berbelanja bersama ternyata tidak membantu dalam rekonsiliasi untuk Anda? Bu, aku sangat mengenal orang-orang ini. Percaya saya. Anda tidak mengerti permainan apa yang mereka mainkan. Lihat Hina, Anda tidak mendengarkan saya sebelumnya. Anda sendiri telah merusak rumah Anda. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Jangan melakukan apapun dengan tergesa-gesa. Bergegas? Saya melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Sudah berhari-hari aku memintamu melakukannya. Berbicara dengan Bibi Kudsia. Tapi tidak, Anda bersiap-siap dan pergi keluar. Lakukan perjodohanmu. Anda tidak mempertimbangkan putri Anda. Jika saya tidak mendapat penghasilan melalui penjodohan, lalu bagaimana saya akan makan? Saya akan pergi ke rumah Kudsia besok pagi. Saya akan bertanya kepada mereka. Dan jika sesuatu pasti terjadi, maka mereka akan melakukannya. Akan menelepon saya. Apakah kamu mengerti? Dia berbicara sepanjang waktu. Bu, aku bersumpah. Percayalah padaku. Saya siap melakukan apapun. Aku bersumpah bahwa aku akan menjaga Syahzad dengan baik. Aku akan mendengarkannya, menjaga rumah. Lihatlah para pelayan. Selain itu, saya juga akan menghormati Farwa.
Sayang, tidak ada gunanya penyesalan sekarang. Aku tidak bisa melihat Alina. Dia berada di akademi saat ini. Oke. Apakah Anda melakukan pekerjaan itu seperti yang saya suruh? Syahnas, saya juga punya anak perempuan. Dengar, aku sudah mencoba yang terbaik. Namun mereka tidak menyetujuinya. Apa yang mereka katakan? Semua hal yang saya katakan sebelumnya. Aku punya banyak harapan darimu. Bisakah kamu mencoba sekali lagi? Demi Tuhan, selamatkan rumah putriku. Mengapa Anda tidak mencobanya sendiri? Cobalah untuk berbicara sendiri dengan mereka. Saya telah berbicara dengan mereka. Mereka belum siap mendengarkan saya. Bisakah kamu berbicara dengan mereka untuk terakhir kalinya? Atas namaku, Hina mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun. Mereka akan berkata padanya. Mereka tidak akan mendapat keluhan darinya. Demi Tuhan, Bu. Demi Tuhan, selamatkan rumah putriku, atau dia akan mati. Dia akan mati. Oke. Jika Anda bersikeras begitu banyak, saya akan mencoba sekali lagi. Tapi saya tidak punya harapan mereka akan setuju. Aku akan sangat berterima kasih padamu, Bu. Suruh putriku menetap di rumahnya sekali saja. Untuk sekali, aku akan berdoa untukmu sepanjang hidupku. Hanya, selamatkan rumah putriku. Selamatkan rumah putriku. Demi Tuhan, aku punya harapan darimu. Amin. Setelah Alina berangkat ke akademi besok, saya akan menelepon Shahzad ke rumah dan berbicara dengannya. Aku harus meneleponnya. Halo. Halo nak, saya Ibu Alina yang berbicara. Ya, Bibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak, semoga panjang umur. Nak, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, bisakah? Datang ke tempatku besok? Ya, tentu saya akan melakukannya. Saya akan datang. Apakah semua baik-baik saja? Ya nak, semuanya baik-baik saja. Baiklah kalau begitu, aku akan ke sana. Oke, nak. Dan saya harus mengatakan satu hal lagi, Putra. Jangan membicarakan hal ini pada Farwa atau Alina. Oke. Saya tidak akan memberitahu mereka. Tuhan hafiz nak. Sanas sangat khawatir nak. Aku tahu tentang kekhawatirannya Bibi. Tapi maaf, aku tidak bisa berbuat apapun untuknya. Nak, dia telah mencoba meyakinkanku. Hina itu telah berubah sekarang. Dia telah membuat dirinya lebih baik. Dia tidak akan merepotkanmu sekarang. Dia akan mendengarkanmu. Beri dia satu kesempatan lagi, nak. Bibi kamu sangat sederhana. Kamu dan Alina keduanya. Dia mengatakan hal yang sama padaku. Bahwa aku harus bermukim kembali dengan Hina. Omong-omong. Dunia ini masih mempunyai sisa kebaikan karena kalian sekalian. Lihat Bibi. Hina terlibat dalam blackmailing Alina. Rumah putrimu hancur 2 kali. Kali karena dia, dan Anda berusaha keras untuk membuatnya tenang. Nak, kita tidak perlu membalas dendam atas hal-hal ini. Biarlah apa yang dia lakukan.
Aku sangat mengenal Hina. Sifatnya sedemikian rupa sehingga dia akan melakukan ini lagi. Aku tahu, sifatnya seperti ini. Ya, saya mengatakan hal yang sama. Sifatnya tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya saya telah memutuskan bahwa saya tidak akan tinggal bersamanya. Saya menceraikannya. Apa yang kamu katakan, Nak? Anda? Ya, Bibi. Dan saya ingin menikah dengan Alina. Ini. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu katakan? Saya mengatakan yang sebenarnya, Bibi. Saya selalu ingin menikahi Alina. Hanya nasib memainkan peran sedemikian rupa sehingga Hina datang di antara keduanya. Tapi Nak, aku, tanpa bertanya pada Alina, saya tidak bisa berkata apa-apa. Oke. Anda berbicara dengan Alina. Saya akan menunggu jawaban Anda dan Alina. Sekarang beri aku izin. Tuhan Hafiz. Kenapa kamu duduk di sini sendirian? Apakah seseorang datang? Syahzad datang. Syahzad datang? Apakah semuanya baik-baik saja? Saya telah meneleponnya untuk berbicara tentang Hina, agar keduanya berdamai. Ibu itu, bab itu telah ditutup, dan Anda masih terjebak di sana. Dan apa yang bisa kita lakukan? Aku memintamu untuk tidak menghalangi mereka dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Omong-omong, apa yang terjadi sekarang? Apakah keduanya sudah sepakat? Dia baru saja menyelesaikan semuanya, tapi dia mengatakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru? Apa itu? Bu, bicaralah. Mengapa diam saja? Dia ingin menikahimu. Syahzad ingin menikah denganku? Ya. Dia telah menunjukkan keinginannya untuk menikahimu. Tidak mungkin. Bu, ini tidak mungkin terjadi. Saya tidak bisa menikah dengannya. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Tapi kenapa? Apa yang salah? Apa yang benar tentang hal itu? Seperti inilah hal yang Hina salahkan padaku. Akan menjadi kenyataan. Dia selalu bilang aku ingin menikah dengan Syahzad. Saya meneleponnya tanpa alasan. Aku ingin ini dan itu. Kesalahannya akan menjadi kenyataan. Dan saya akan berkeliaran dengan medali emas karena tidak berkarakter. Sayang, apa yang bisa kami katakan tentang dunia ini? Siapa yang dapat menghentikan pembicaraan dunia ini? Dan karena pembicaraan mereka, seseorang tidak dapat berhenti hidup. Seorang pembohong tidak bisa bertahan lama dalam kebohongannya. Lihat saya. Menurutku, Syahzad adalah pria yang sangat baik. Dia akan membuatmu bahagia. Ya ibu, dia sangat baik. Saya setuju. Kapan saya bilang? Dia tidak, tapi aku tidak bisa melakukan pernikahan ini. Saya memberitahumu dengan jelas. Akan lebih baik jika Anda menyelesaikan topik ini. Saya lapar. Saya akan pergi makan.
Tetapi, aku tidak menerima saran darimu tapi. Ketika Bibi meneleponku untuk berdamai dengan Hina, saya mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa saya tidak dapat berdamai dengannya. Dan aku ingin menikahi Alina. Sebenarnya menurutku ini saat yang tepat untuk berbicara dengannya. Benar-benar, Syahzad. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Saya sangat senang untuk Anda. Anda membuat keputusan yang tepat. Anda akan lihat bahwa Anda akan sangat bahagia dengannya. Sungguh, aku turut berbahagia untukmu. Terima kasih, Api. Sebenarnya, kamu seharusnya bicara. Tetapi, keadaannya seperti itu. Bahwa aku berbicara dengannya. Jadi apa yang terjadi jika Anda berbicara? Tidak apa-apa. Saya sebenarnya sangat senang Anda membuat keputusan ini. Menjadikan Alina bagian dari hidup Anda. Alina adalah gadis yang sangat baik, cerdas, bertanggung jawab. Dan terlebih lagi Bibi Qudsia telah membesarkannya dengan sangat baik. Anda akan melihat bahwa Anda akan sangat bahagia dengannya. Anda akan sangat senang dengannya. Tetapi, dia telah banyak menderita. Bagaimanapun, aku berdoa agar kalian berdua selalu bahagia. Amin. Amin. Bagaimanapun, Anda sudah menyukai Alina? Ya, aku sudah menyukainya. Anda tahu apa yang Syahzad? Ketika saya melihat fotonya, saya berpikir begitu. Melihat seseorang yang dikenalnya, aku merasa sangat akrab dengannya. Aku tidak bisa memberitahumu, Syahzad. Sudah saatnya Anda mengambil keputusan tentang Hina. Jika Anda tidak mau menutup bab Hina, bagaimana saya akan pergi kepada Bibi Qudsia untuk menikahkan Alina? Anda harus membuat keputusan tentang dia. Apakah kamu memahamiku? Maka Anda akan lihat. Saya tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat untuk pernikahan Anda. Saya akan memenuhi semua keinginan saya. Saya sangat senang Anda membuat keputusan ini. Saya sangat bahagia untuk Anda. Terima kasih, Api. Terima kasih. Aku telah menghentikan ibu berbicara denganmu. Tapi tetap saja, dia menceritakan semuanya padamu. Jadi dia benar, dia menceritakan semuanya padaku. Itu adalah usulan yang bagus. Anda harus memikirkannya. Saya tidak ingin memikirkan apapun. Dan apa yang Syahzad pikirkan, bahwa dia mengatakan hal ini. Hubungannya dengan Hina belum selesai. Dia sudah mulai memikirkanku. Lagi pula, ibu meneleponnya untuk meminta rekonsiliasi antara dia dan Hina. Dan dia mulai memikirkanku. Kasus Hina kini hampir selesai. Dia menceraikannya, dan pikirkan dirimu sendiri. Syahzad adalah orang yang rendah hati dan sopan. Dia telah menoleransi wanita seperti Hina dengan begitu sabar. Kualitas seperti itu sangat jarang dimiliki pria, dan Anda sangat beruntung bahwa Anda mendapat tawaran seperti itu. Cukup, Ramsa. Berhentilah menceramahiku tentang kualitas Syahzad dan betapa beruntungnya aku. Saya tidak menyangkal kualitasnya. Tapi tahukah Anda, Ramsa, bahwa Hina menuduh saya menginginkannya untuk menikah dengan Syahzad? Jika saya mengiyakan lamaran ini, maka semua tuduhan Hina akan menjadi kenyataan. Dan apa yang akan dunia katakan? Persetan dengan dunia ini dan Hina saat kamu menangisi Ali dan Ahsan. Apakah dunia menangis bersamamu? Kamu seharusnya hanya melihat dirimu sendiri dan ibu. Dia sangat senang dan puas dengan lamaran ini. Saya belum pernah melihatnya begitu banyak konten sebelumnya. Ramsa, tolong hentikan sekarang. Saya tidak bisa menerima lamaran ini. Saya sudah mengatakan ini dengan jelas. Dan akan lebih baik jika kita tidak bicara tentang itu mulai sekarang. Oke. Baiklah, saya tidak akan membicarakannya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Saya memberitahu Syahzaid tentang lamaran ini. Ia juga mengatakan bahwa ini adalah usulan yang sangat bagus. Dia mengatakannya, jadi sekarang kita tidak bisa membicarakannya lagi. Sudah, Hafiz. Mendengarkan. Dengarkan aku. Dia gadis gila. Halo. Syahzad, percayalah, perpisahanmu telah mengubahku. Saya telah berada di kamar saya selama berhari-hari.
dalam kegelapan. Sudah lebih dari seminggu saya melihat matahari di luar. Saya sangat mengenal Anda. Membodohi seseorang yang tidak mengenal Anda. Kemarin kaulah orangnya di luar restoran dengan temanmu. Tidak, Syahzad, aku bersumpah. Saya sedang tidak enak badan. Dari 2-3 hari terakhir, saya tidak keluar rumah. Anda salah paham. Itu bukan masalahku. Syahzad, mohon maafkan saya. Beri aku satu kesempatan. Akan melakukan apapun yang kamu katakan. Lihat Hina. Kamu menyia-nyiakan waktuku dan waktumu. Tapi aku salah. Saya siap menerimanya. Saya bisa datang dan meminta maaf. Jangan berani-berani datang ke kantor atau rumah saya. Saya sudah memberitahu para penjaga bahwa kamu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi jangan coba-coba. Syahzad, kamu tidak terlalu kasar. Apa yang telah terjadi padamu? Kamu dulu mencintaiku. Kamu pernah berkata bahwa kamu tidak bisa hidup tanpaku. Lihat. Anda tahu bahwa saya jauh lebih muda dari Anda. Kita membuat kesalahan di zaman ini, tapi Anda menjadi orang yang lebih besar. Maafkan aku, beri aku satu kesempatan. Apapun yang telah terjadi karena kamu. Dan tolong, kamu tidak boleh berbicara tentang cinta. Sepertinya kata-kata buruk keluar dari mulutmu.